Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu New York, selamat malam waktu Jakarta. Selamat datang kembali di program Kajian New York Menyapa. Ini adalah episode yang ke-12. Di sini Kajian New York adalah sebuah wahana komunikasi antara Kajian New York dengan para pemangku kepentingan yang akan mengkoordinasikan semua kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat, terutama di wilayah kerja KJRI New York. Pada nama saya Bayu, saya adalah konsul sebut KJRI New York. Hari ini kita akan kedatangan tamu bernama Bapak Didi Prambadi. Beliau adalah seorang diaspora Indonesia yang berada di kota Philadelphia di Pennsylvania. Kita akan menunggu kedatangannya Pak Didi di dalam IG Live KJRI New York Menyapa pada siang hari ini waktu New York. Sambil menunggu, saya juga ingin menyampaikan latar belakang dari Pak Didi Prambadi. Beliau tinggal di Philadelphia di Amerika Serikat selama 8 tahun lebih, dan sekarang merupakan Managing Director dari Indonesian Lantern yang berada di Philadelphia. Sambil menunggu kedatangannya Pak Didi Prambadi, saya sudah lihat ini Pak Didi. Mohon di request Pak supaya bisa join dengan kami. Oke, sebentar. Pak Didi pernah bekerja selain sekarang di Indonesian Lantern, juga bekerja di Tempo, dan juga pernah bekerja di Tempo pada tahun 91 sampai dengan 95. Juga di Foreign Affairs, editor garis miring writer. Pernah bekerja di berbagai negara. Yang saya baca di sini adalah Moskow, kemudian di Baltik, negara-negara Baltik, kemudian juga di Filipina, di Amerika Serikat, di Thailand dan Australia dan lain-lain. Sambil menunggu kedatangannya Pak Didi di dalam IG Live ini, kalau misalkan ada teman-teman atau para viewers yang mau memberikan komentar, saran terhadap IG Live dan juga nanti terhadap paparan dari presentasi dari wawancara dari Pak Didi Prambadi, kami persilahkan. Mohon Pak Didi, apakah bisa di-join? Biar nanti saya bisa... Ya, saya sudah terima join dari Pak Didi. Tinggal menunggu apakah Pak Didi bisa masuk. Ya. Oh, yes. Assalamualaikum Pak Didi, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mas Bayu. Selamat siang semuanya. Iya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke. Rambut saya agak berantakan sedikit. Nggak apa-apa. Potong rambut juga nih kayaknya di Amerika ini. Banyak sekali ya yang ikut ya. Ada berapa? 7? Ya nanti di sini lumayan Pak. Nanti akan tambah terus sesuai dengan semakin sana semakin hangat nanti Pak. Pak Didi, itunya pakai topi ya, populernya pakai topi ya. Waduh, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Keren Pak pakai topi Pak. Nggak masalah Pak. Iya. Tadi saya juga sudah bacakan dikit latar belakang Pak Didi. Pernah bekerja di Tempo dan juga di Gatra. 8 tahun di Amerika Serikat Pak ya? Saya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Waduh, 20 tahun dan mereka berarti udah sesepuh di Philadelphia Pak ya? Iya. Sini banyak menjadi koresponden untuk berbagai permasalahan isu kontemporer di Amerika Serikat.
Saya lihat di LinkedIn ya Pak ya. Oke. Uh, Koresponden untuk Gatra, Foreign Affair Editor, Tempo juga Jakarta Chief Bureau, macam-macam Pak. Udah cukup lama nih Bapak bergulat di media massa Pak ya. Oke, iya. Ya, baik. Pak Didi, kita ngobrol-ngobrol aja Pak ya. Jadi memang KJRI New York Menyapa ini sebagai sebuah program untuk komunikasi ya antara warga Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI New York untuk berbagai isu, dari isu ekonomi, penerangan sosial budaya, dan juga perlindungan Pak ya. Jadi ini macam-macam Pak, ini udah episode ke-12 Pak, jadi udah lumayan lama gitu ya. Wah. Baru sekali Pak, ini saya dengar. Ya Pak Didi, jadi Bapak sebagai seorang diaspora Indonesia di Philly ya, udah 20 tahun Pak ya, di Philly terus atau pernah sebelumnya di kota-kota lain? Cuma di sini. Cuma di Philadelphia, iya. 20 tahun di Philly Pak ya. Nah, karena sudah lama berarti kan Bapak kira-kira bisa tahu lah kenapa, bagaimana asal-muasalnya terbentuknya komunitas Indonesia di Philadelphia. Dan saya juga tahu bahwa kebanyakan tinggalnya kampung Melayunya gitu Pak ya. Kita sebut kampung Melayunya lah ya. Di bagian selatan kalau nggak salah Pak ya. Iya. Dan mengapa di sana dan kenapa banyak sekali komunitas Indonesia di sana? Iya. Nah, apakah banyak juga nggak Pak dari negara-negara ASEAN lainnya seperti misalkan Filipina atau Malaysia atau negara-negara lainnya? Tentunya ini di luar Tiongkok ya, Tionghoa ya, pasti udah banyak juga di sana. Tapi kalau di wilayah ASEAN sendiri banyak nggak Pak kira-kira? Iya, sebetulnya mereka datang setelah atau pasca kerusuhan 1998. Kebanyakan mereka dari Jawa Timur, mayoritas dari Jawa Timur, tapi ada beberapa juga yang lain. Mereka kesini itu karena ada asal mulanya dari salah satu warga dari Jawa Timur. Saya nggak kenal. Sekarang sudah pulang itu. Mereka tinggal di sini bersama keluarganya, kemudian entah kenapa mereka pulang gitu. Yang datang, yang tinggal di sini ya banyak ya. Ada Kamboja, ada Vietnam, ada Laos. Belakangan ini ada Afghanistan dan juga ada dari kawasan lain, ada Laos. Ya, itu aja saya kira dari Asia Tenggara. Cukup banyak Pak ya, saya rasa orang Indonesia di sana itu. Iya, sekitar berapa ya? 1.000 orang kalau nggak salah. Orang baik. Mereka kebanyakan keturunan Tionghoa dan ada suku lain yang selain Jawa Timur juga ada suku Madura, ada suku Sunda, ada suku bahkan Sumatera Utara, Batak juga ada. Tapi tidak sebesar Jawa Timur. Jadi memang sebagian besar itu di Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Iya. Iya, betul. Oke. Terus kenapa kebanyakan di bagian selatan Philadelphia, Pak? Ya itu karena awalnya sih dari satu keluarga di sini, kemudian mereka tular itu apa ya? Secara formal, kemudian baru mereka mengajak keluarganya semuanya. Mereka berusaha di sini, banyak yang jualan terkenal dengan beberapa saya udah mengunjungi masakan ya enak sih. Kemudian saya dari Jawa Timur, saya dari Surabaya, jadi ya enak. Otentik Pak ya, otentik kita ya, maksudnya sesuai dengan lidah kita Pak ya. Iya betul. Karena ada yang bilang otentik, tapi ternyata nggak sesuai gitu, tapi ini otentik sesuai dengan lidah kita. Nah, tapi yang lain-lain gimana Pak, yang dari negara-negara lain juga, dari ASEAN lainnya ke Malaysia juga ada. Mereka jualan juga di sini banyak juga. Oke. Banyak. Baik Pak Didi, untuk komunitasnya mereka itu tergantung dari suku atau dari agama biasanya Pak? Dari agama, kebanyakan agama Kristen ya. Kristen. Ya. Mayoritas agama Kristen, kemudian yang kedua ya Muslim sedikit. Sekitar berapa ya, 10 atau 25% dari semuanya itu. Tapi hidup mereka rukun. Lebih rukun dari yang lain.
betul, betul. Misalnya dulu kami belum punya masjid, Iya. kami sholat Id di salah satu gereja di sana, di Oh, gereja sebelum ada Al-Falah Pak ya? sebelum ada Al-Falah, ya Sebelum ada betul. Al-Falah. Iya, Kalau di New York kan ada juga selain suku juga ada agama. Kayak iya, suku misalkan Maesa, ada iya, Persatuan betul ya. Batak, ada. Tapi kalau Di di sana Philly, lebih besar, di sana lebih hmm, besar daripada ini. Iya, ada betul. di Philadelphia ya. Oh, Baik, baik. Nah, bagaimana orang Indonesia di Philadelphia Pak biasanya kerjasamanya, kerukunannya, kalau misalkan ada acara-acara iya, keagamaan, Natalan, agama atau sering, iya. Lebaran gitu ya. Hmm. Kalau Natalan kami berkunjung ke mereka karena membuka semacam basar atau apa gitu ya, Iya, beramai-ramai. iya, iya. Betul, betul. Sebaliknya kalau ada Idul Fitri ya, mereka datang ke acara kami. Kebalikannya ya Pak ya. Uh, Jadi saling makan, saling saling rukun makan Pak ya, sama. rukun tolong menolong gitu Pak ya. Iya, Iya, iya. Terakhir kalau nggak salah Pak Konyi itu sempat hadir di acara festival Kampung Indonesia kalau nggak salah, Back to iya, Kampung. betul Salah. ya. Back to kampung ya. Jadi sempat hadir di sana, Iya, memberikan support juga, dan di sana juga ada angklung. Jadi selain juga festival makanan Indonesia juga ada banyak tuh. Iya, uh, banyak apa namanya kegiatan. juga ada instrumen-instrumen tradisional Indonesia yang juga diperdengarkan. Iya. Mhm. Gimana waktu itu Bapak juga hadir di sana? Pak Didi juga hadir di acara Back to Kampung itu? Oh enggak, kebetulan saya ada acara. Oh iya, iya, Tapi iya. tapi saya nulis di Indonesian Lantern. Ya. Iya. Nah, saya melihat banyak toko-toko orang-orang sukses lah Pak di Philadelphia ya Pak ya. Ya. Orang-orang sukses Indonesia maksud saya. Jadi mulai dari yang jual martabak, ada yang buka restoran, terus ada juga petani. Suaminya Ibu Hani White yang juga sukses menanam sayuran di Philly gitu, dan juga punya YouTube sendiri, punya Instagram sendiri. Oke. Juga Pandawa yang juga menjual makanan Indonesia, terutama tempe Pak. Tempe kan juga susah Pak di sini. Nah, dijual di Pandawa ya udah lah. Dan juga banyak makanan Indonesia yang juga di outsource kan dari sini. Iya, betul. Jadi dibikin di Philadelphia kemudian dijual di New York. Iya, betul. Justru itu ya, karena sangat otentik tadi itu, banyak yang betul. ke New York. Iya. Terutama petisnya. Dan ada juga tadi seperti yang saya bilang ada Masjid Al-Falah di Philadelphia. Ya. Bagaimana Bapak melihat kondisi ini bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia di Philly? Apakah menurut Bapak akan bisa lebih berkembang di masa mendatang, dan apakah bisa bersaing? Iya. Apa kita bisa bersaing nggak dengan pecinan, atau kita mau itu maunya begitu, begitu. Ya. Kami berharap supaya warga Villa bisa seperti Little Indonesia di New Hampshire ya. Itu kan bagus sekali. Betul. Kami kepingin seperti itu, tapi ya sejumlah kendala sangat agak menghambat ya, meskipun banyak sekali bantuan dari KJRI dan juga dari pihak wali kota di sini. Antara lain yaitu tentang pendidikan, juga tentang status kami di sini kebanyakan tidak ya. Iya, baik. Itu. Tapi saya yakin ya satu hari nanti bisa seperti di Little Indonesia di Philadelphia. New Hampshire bisa. Dananya nggak ada sih dananya. Iya, karena kami semuanya kan pekerja ya, sebagai blue collar, mayoritasnya blue collar terus jadi susah. Kita baca kerjanya dulu seminggu penuh. Kerjanya seminggu. Penuh 7 hari. Baik. Nggak ada liburnya. Dulu Pak komentar dari mana, dari chatnya. Karena kita juga membuka komentar dari teman-teman yang join ke kita lewat chat gitu. Ada banyak nih Pak yang nonton nih ya. Tapi ada salah satu komentar dari Ibu atau Mbak Kurnia Edista ya. Assalamualaikum yang terhormat Bapak Didi Prambadi, salam kenal, sehat selalu. Kulo saking Jateng, Bapak boleh dong nyanyi di sana Bapak. Oh,
Boleh nyanyi di sana, Pak. Wah, Iya. berarti gimana, Pak? Bisa nyanyi juga maksudnya, Pak? Di Apa sana ya itu ya? nyanyi apa ya? Ya nanti Nanti ya kita kenalan dengan Bu waktunya Cornelia. waktunya lama ya. Betul, Pak, betul, Pak. Iya. Ada juga nih Ada dari Mbak Gita Widowati dari Oslo. Salam dari wow Oslo, ya. semoga sehat Aduh, selalu Mas Didi gitu. Mungkin iya. beliau dulunya di New York, Pak ya? Iya betul. Di New Selamat York. selamat siang atau selamat apa ya di Oslo. Di sana itu Terima kasih 6 Mbak jam, Gita. berarti jam Iya. 9 malam itu mereka di sana. Wah, jam 9 malam ya. Iya, iya. Salam untuk keluarga, salam sehat Mbak Gita. Iya, iya. Saya teruskan Pak ya. Jadi silakan teman-teman yang join bisa kasih komentar di kolom chat. Saya akan meneruskan wawancara obrolan singkat saya dengan Pak Didi Prambadi. Nah, mengenai COVID Pak, COVID-19 kita tahu ya sudah setengah tahun kita nggak bisa beraktivitas secara normal. Baru 3 bulan belakangan ini baru kita bisa beraktivitas walaupun pelan-pelan menyesuaikan dengan prokes setempat ya. Gimana teman-teman warga Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di Bali, bagaimana mereka melihat vaksin COVID ini? Apakah masih ada yang belum vaksin atau sebagian besar sudah vaksin? Ya, saya kira semuanya hampir semuanya sudah vaksin ya, karena diberikan secara gratis dan dibantu oleh KJRI juga dari pihak gereja banyak yang membantu juga, banyak memberikan support meskipun juga termasuk bagi mereka yang meninggal karena COVID. Ada belasan orang yang meninggal karena korban COVID. Dan itu dibantu sepenuhnya dari KJRI dan juga dari gereja, juga dari masjid. Semuanya bersatu untuk untuk membantu mereka yang kesusahan itu. Iya. Dan ada mereka memilih Pak, apakah memilih vaksin yang udah vaksin ya? Apakah atau mereka yang mananya terserah, yang penting divaksin? Iya, semuanya nggak bisa memilih kayaknya. Jadi ada apa yang ada di sana. Kebanyakan kan di klinik-klinik yang gratis itu dan di CVS. Iya. Betul. Nggak bisa milih sih kayaknya. Tapi secara garis besar sudah mayoritas sudah vaksin. Iya. Dan saya kira semuanya sudah vaksin. Saya kira. Vaksin. Ya. Jadi mungkin kita tahap berikutnya yang booster ini kan. Oh ya, ada booster untuk mereka yang ini Pak ya, ada beberapa yang boleh, ada klasifikasi itu persyaratan. Belum 100% semua karena harus menunggu ya. Kan kebanyakan belum sampai 6 bulan sebelum ini kan, minimal harus 6 bulan setelah vaksin kedua. Kalau saya vaksin di bulan April Pak. Nah iya. Saya nggak tahu kalau yang April belum boleh tuh. Kemarin saya udah daftar, saya nggak boleh. Oh ya udah. Oh gitu, oke. Baik ya. Bulan apa ya? Saya juga melihat fenomena Asian hate kalau nggak salah Pak di Philadelphia. Banyak sekali ini, banyak sekali yang sebab begini ya. Juli kalau nggak salah. Gimana? Orang Indonesia, warga Indonesia kan mirip Tionghoa ya, mirip Chinese. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara Indonesia, ada Chinese beneran, ada Taiwan Chinese, ada Philippines, ada Indonesia, ada Singapura, Malaysia, ya semuanya kena semuanya, termasuk warga Indonesia. Bahkan ada yang diludahi di kereta bawah tanah, di subway sejumlahnya. Terus ada yang dibully, termasuk anak-anak SMA Indonesia itu dibully semuanya di subway. Tapi berangsur-angsur permasalahannya kan mereda Pak ya? Iya betul. Sudah ada pengarahan dari KJRI, dari KBRI Pak Adi ya. Siapa itu yang Pak Atpol ya, Pak Atpol. Iya betul. Dari protokol konsuler kita Pak Oki. Iya betul. Semuanya sudah membantu. Ya memang tidak bisa 100% tertanggulangi sih karena banyak sekali kasusnya dan sporadis terjadinya. Iya itu susah juga untuk bisa mendeteksi gitu Pak ya. Sulit ya. Betul.
Iya. Ya. Saya baca lagi di sini aja komentar dari Mbak Sofi Sukadi. Wow, apa Mbak kabar Sofi Mbak Sukadi, Sofi? ya ini nyanyi tanpa batas waktu, please Kang Mas Didi Prambahdi. Pak Didi kalau kalau ngelihat dari komentar ini kayaknya Pak Didi penyanyi juga ya? Kenapa? Oh, bukan. Eh? Kalau ngelihat dari komentar-komentar Ya, teman-teman. Mbak Sofi Hmm. ini saya kenal betul. Beliau ini adalah penyinden, nyanyi Oh sinden iya iya iya. dari Ya. mana? Dari Virginia, Oh dari Arlington, Virginia. dari Arlington. Oke oke Itu baik baik. suaranya bagus sekali. Betul betul betul. Terus tadi Mbak Kurnia Rista juga mengucapkan terima kasih matur nuwun Bapak. Gitu ya. Ya, Salam untuk Papanya Arifi dan family semoga sehat selalu. Amin amin. makasih. Nah, Pak Didi, nih Pak Didi kan juga berarti sekian tahun jadi wartawan, pasti darah wartawannya udah masih ini ya Pak ya, masih bergemuruh Pak. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas Pak ya, udah bagian dari hidup ya, Iya. dari darah daging. Pak Didi, bagaimana melihat kehidupan warga Amerika Serikat eh, di sini ya, di Philadelphia, dan bagaimana perbedaannya dengan kehidupan orang Indonesia gitu ya? Apa yang biasa menjadi cultural shock kalau misalnya orang Indonesia baru datang lihat orang Amerika gitu ya. Dan Apa ya? dan juga kebalikannya, orang Amerika ngeliat kita tuh gimana gitu ya. Hmm. Perbedaan mendasar di antara kedua kedua masyarakat gitu. Ya. Orang Indonesia kalau datang ke sini melihat ya sebagai Amerika sebagai negara yang besar gitu, yang serba mewah, Iya, serba wah gitu ya. Tapi iya. sebenarnya ya pada sebetulnya sih enggak, biasa-biasa aja kayaknya. Kalau Anda kalau Anda naik naik bis kemudian sulit sekali mendapat pengembalian uang karena sulit sekali mereka menghitung uang itu. Sementara Hmm, kita kan bisa cepat gitu ya ngitungnya. Kalau kalau di iya, Amerika iya. agak sulit, agak lama. Amerika Oh, melihat gitu. Indonesia cukup penting karena terutama pada waktu sekarang ini, maaf karena kedekatan Indonesia dengan Cina itu dianggap sebagai sebuah apa ya ancaman bagi Amerika. Sebab Hmm, Cina akan menjadikan Indonesia sebagai jalur sutra, salah satu bagian dari jalur sutra dunia yang dicanangkan oleh Cina. Sejumlah pelabuhan laut dibangun dengan hmm. biaya dari Cina, sementara dari Amerika tidak. Belum ada tanda-tanda begitu. Jadi ada agak khawatir ya saya lihat Amerika Iya, iya. melihat Indonesia lebih cenderung ke Cina. Mungkin karena itu Kamala Harris, wakil presiden Kamala Harris tidak berkunjung ke Indonesia pada waktu kunjungan ke Asia Tenggara kemarin. Karena Kamala pemerintahan yang baru kayaknya belum melihat ya adanya kedekatan dengan Indonesia gitu. Iya, iya, iya. Ya, lebih condong ke Cina. Jadi dan konon kabarnya ada anggapan bahwa Kamala belum melihat adanya calon lain setelah Jokowi Iya. yang bisa di approach gitu ya. Belum melihat itu karena itu mereka ya agak Baik, dingin baik. gitu, sikap Kalau ini mereka. Pak dari sisi masyarakatnya Pak, dari sisi masyarakatnya antara kehidupan masyarakat Indonesia Masyarakatnya baik ya, dan Amerika. banyak yang menikah dengan warga Amerika, juga Hmm, orang Amerika juga dekat dan bahkan hmm. saling dukung gitulah ya. Sejumlah kebudayaan juga banyak saling saling tukar, terutama dari KJRI juga mendukung ya. Iya, Terutama iya. di Philadelphia ada Pak Lindy Bakers, itu profesor di South Philadelphia yang pernah yang tinggal di mana di Bandung atau Jawa Barat selama berapa 10 tahun atau berapa. Oh, berarti bahasa Indonesia lancar Iya, tuh ya? bahasa Sundanya lancar, makanya Bah, dia sebagai disebut sebagai Kang Jaja. Kita mengundangnya sebagai Kang Jaja. bahasa Sundanya lebih lancar dari bahasa Indonesianya. Iya, dua-duanya. Ya, ya. Bahkan beliau mengambil putra angkat dari Sunda.
Oh, oke. Ya, Dari sana ya. Ya, ya. ya. Baik, baik, baik. Juga ada ibu siapa itu yang suka dari Bali ke Bala atau Bala ke Bali itu. Oh, oke, Mereka oke. beliau mendirikan toko atau apa souvenir Ya. Indonesia. Nah, kalau saya lihat sih Pak, apa namanya, perbedaan budaya antara Indonesia dengan Amerika itu lebih kayak saya misalkan mencontohkan, misalkan kalau Amerika orang sini ngomong itu langsung terbuka gitu apa adanya, sementara kita kan lebih nggak ngomong gitu, misalnya kita lebih diam dulu, kita lebih reserve gitu daripada orang Amerikanya. Yeah. Kemudian budayanya juga kalau di Amerika setelah 18 tahun Pak ya keluar rumah, sementara di Indonesia ya nggak selalu seperti itu gitu ya. Eh, nggak tahu maksudnya kalau kita ngelihat Amerika di TV-TV di kelihatan gitu Pak Hollywood tuh ternyata kayak gini, tapi ternyata pas ketemu sama orang Amerika ya sama aja kayak Sama aja. sama aja gitu Ya, ya. Nah, itu ya yang begitu kadang-kadang kuatnya. Iya, hmm, begitu kuatnya apa namanya pengaruh film hmm, sehingga betul, Amerika seperti besar sekali. Padahal betul, dia biasa-biasa aja. gitu. Nah, sebenarnya ya bisa-bisa aja sama aja Ya, kayak kita gitu kan ya. maksudnya. Di rumah saya sini ya banyak yang kaos oblongan ya kalau panas. Orang orang Amerika Pak, orang-orang lokal. Iya, Eh, iya iya kaos iya. oblongan ya kepanasan ya. Ya seperti cangkruk itu apa ya cangkruk itu lagi begadang di depannya sama lah seperti kita kita. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya Nggak ada istimewa. pengaruh medianya Pak ya, pengaruh pengaruh Bapak nih sebagai salah satu jurnalis dan media Amerika di Indonesia sangat besar saya rasa sih ya. Iya. Iya. Tapi kalau untuk orang Indonesia, sorry maaf, oh, orang anak-anak diaspora, anak-anak diaspora Indonesia udah seperti orang Amerika tuh Pak ya. Iya, Mereka, terutama yang lahir di sini ya. iya, mereka udah langsung Amerika Tidak gitu bisa, ya tidak bisa ya. bahasa Iya. Indonesia dan Mm-mm. apa kulturnya. Tapi banyak juga para orang tua yang membimbing mereka untuk bahasa Indonesianya bisa lancar. Di sini ada kursus bahasa Indonesia ya di Masjid Al Falah. Oh, oke, oke. Ada. Para anak-anak diaspora ya, Pak ya? Anak-anak Ya, betul. diaspora ya, atau yang udah lama di sini. Supaya tidak Iya, iya. tercerabut kebudayaannya. Iya. Dan juga kalau misalkan ada banyak-banyak festival Indonesia, Iya, betul. kita Mereka bisa lihat ikut. bahwa, Ya, iya, betul. ikut ya. Bisa tahu Nari-nari, bahwa dulunya nari. seperti ini, nenek moyangnya seperti ini gitu. Jadi Maaf tahu. Mbak Sofi tahu betul itu bagaimana Oh, mendidik putrinya yang salah satu putrinya yang lahir di sini dan besar di sini. iya. Budayanya bagaimana itu. Ini saya baca lagi, kembali lagi ke chat, Pak ya. Ya, Ini dari Mbak Kurnia juga, salam kebal, Kak, salam sehat. Salam salam saya sehat kembali. selalu nyanyi dangdut kepada Mbak Sofi. Kemudian Pak Ahmad Sutomo, Pak Ahmad Sutomo, salam sungkem buat Pak Didi Prambadi dari Indonesia. Oke, salam kembali. Udah jam berapa sekarang? Jam 2 ya, jam 3. Karena jam 2 pagi, Pak. Jam 2. Jam 2 pagi, jadi mereka Wow. apa namanya ngasih waktu ya. Ada Untuk... bola rasanya ya. Pertandingan sepak bola di sana. Oh gitu ya, Pak. Iya, Apa iya, itu iya. dari Eropa? Lanjut Pak ya. Mengenai saya ngelihat Bapak punya background yang luar biasa ya di bidang politik luar negeri gitu, punya ketertarikan yang luar biasa di politik luar negeri Amerika Serikat gitu ya. Yeah. Bagaimana supaya Amerika Serikat bisa lebih melihat kita Pak sebagai salah satu negara di ASEAN di Asia gitu ya. Bagaimana yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengangkat nama, promosi ekonomi atau promosi budaya yang lebih kuat di Amerika Serikat. Ini agak repot ini. Dulu pada waktu pemerintahan Presiden Barack Obama itu kita sudah dekat sekali ya, dikenal sekali, banyak yang kenal Indonesia ya. Kemudian setelah itu munculnya Presiden Donald Trump, ini menurun sekali. Dan sekarang harus naik lagi, gimana ya? Selain budaya juga harusnya ada terfokus pada kerjasama ekonomi, tentu saja. Sekarang kan fokus Indonesia lebih condong atau cenderung ke Cina ya. Boleh juga sih, boleh aja sih, cuman ya yang Amerika mungkin sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.
Iya, iya, iya. Iya, peranan Indonesia atau peranan Amerika di forum-forum internasional juga semakin besar kan. Sebentar lagi akan menjadi ketua G20 ya, Ya, tahun depan, Pak. tahun depan. Iya, iya. Itu bagus sekali kan. Iya. Hmm. Sehingga diperhitungkan oleh pemerintahan Amerika. Iya, Saya kira iya, iya. bagus. Cuman ya nggak tahu sekarang bagaimana. Kerjasama ekonominya bagaimana, Mas Bayu? Tahu nggak? Sedang dalam ya, tapi tentunya kalau sekarang lagi COVID kan agak susah Pak ya, udah 1 Iya, tahun betul. sebenarnya. Betul. Ya semua pertemuan lewat Zoom gitu ya. Ya kita membantu sebisanya Pak, dari KJRI, dari Iya, KBRI. KJRI juga banyak ya, sudah membantu banyak ya. Iya. Ya baru kemudian walaupun COVID kan kita juga nggak kemudian langsung nggak apa-ngapain, pasti kan kita juga betul. proses lewat Zoom kan, itu juga proses Pak ya untuk memahami bikin ini. Iya, ya. Ya kita cobalah Pak, kita coba untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan budayanya sudah kencang, ekonominya belum. Ya, budayanya bagus. Nah, gimana Pak di orang-orang Amerika di Philadelphia Pak? Biasanya melihat misalkan festival Indonesia gitu, Pak, ngeliat angklung mereka heran-heran, atau mereka dengar lagu dangdut apakah mereka heran, atau mereka udah tahu ini dari Indonesia? Sudahlah, saya kira apa ya mereka belum kenal betul, karena itu kan cuma sekali-sekali ya, pada waktu acara-acara tertentu saja, belum, paling cuma baru kata acaranya setahun sekali Pak ya, jadi belum mengenal betul apa itu gimana Indonesia itu. Ya mungkin mudah-mudahan ada dukungan dari pihak wali kota Philadelphia untuk supaya lebih besar, antara lain membangun Little Indonesia itu di South Philly. Cuman pengelolanya itu siapa nggak jelas, belum jelas. Ya, di New York bisa kan itu ya? Ada semacam Little Indonesia kan? Kita belum ada sih Pak, ada sih. Belum ada. Di Queens ada banyak orang Indonesia, tapi kita belum bikin Little Indonesia di Queens gitu. Iya. Iya. Menarik. Tapi memang udah ada di mana, di New Hampshire ya. New Hampshire. Saya belum lihat itu ya. Belum kesana. Ya. Kayaknya itu kan perlu dibuat struktur kan Pak ya, dibuat strukturnya, kelembagaannya seperti apa. Oke. Iya. Gitu. Iya. Iya. Memang kita juga punya banyak program kebudayaan Pak, seperti ISF Pak, Indonesian Sense Festival, mungkin Bapak sudah paham ya. Iya. Cuma tahun lalu itu kan paling tahun lalu itu kita buatnya masih virtual. Oke. Tahun ini atau tahun depan lah mungkin kita bisa membuatnya lebih optimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita buka di jalan depan kantor, depan KJRI gitu, kita tutup jalan. Oh iya, itu betul. Booth-booth yang makanan Indonesia ataupun semua yang serba Indonesia gitu ya. Saya kira ya betul ya. Saya kira budayaan dan makanan sudah besar, sudah bagus ya. Cuman ekonominya aja ini saya kira yang kurang. Yeah. Sebenarnya dari festival-festival yang diikuti sebenarnya bisa di-follow up, bisa di-follow up. Misalkan jualan kecap, kemudian nanti kecapnya ternyata bisa dibeli di toko-toko Indonesia di Philadelphia. Jadi nanti dari festival kemudian turun menjadi pelan-pelan trickle down menjadi kegiatan ekonomi gitu ya. Iya. Oh ya, selera bule sama selera kita lain ya. Iya betul. Nggak suka makan nasi ya. Kalau kecap ya manis kita gitu, saja yang makan. Kenapa? Kecap manis kurang suka Pak ya? Orang sini. Ya mereka mungkin taste-nya lain ya. Iya betul. Iya, mereka kan sukanya yang kering-kering gitu ya. Kita kan suka soup, suka bakso. Lain sih ya mereka maunya. Iya. Menurut Bapak kalau misalnya dari makanan, kira-kira bagaimana kita bisa masuknya Pak? Dari sisi makanan Indonesia gitu ya. Sudah lama kita lakukan itu sejak tahun berapa ya? Pada awal sekali tahun berapa ya? 1900-an atau 19 berapa gitu ya. Pertama kali Dewi Ja itu ke sini itu udah memperkenalkan Indonesia sebetulnya. Itu tarian. Penari terkenal yang di California itu. Betul. Oke. Juga
banyak orang-orang bekas Knil Belanda yang berada di New York, yang mereka menamakan diri sebagai Indo, misalnya itu. Mereka itu komunitas itu besar sekali dan banyak. Mereka pakai kebaya, mereka pakai makanannya pasti Indonesia ya, tapi bahasanya bahasa Belanda karena mereka keturunan Knil Belanda. Mereka adalah mantan tentara Belanda yang dikirim ke Indonesia, kemudian dikirim kembali setelah dipanggil kembali ke Belanda, tapi tidak diterima di Belanda. Akhirnya mereka terus ke sini berimigrasi ke New York. Oh, baik. Oke. Apa ya? Makanan beres lah itu, makanan. Aman ya. Kita nggak bisa paksakan orang untuk makan Indonesia. Ini dari Mbak Sofi sampaikan juga di Washington DC banyak bule yang ikut sinden classes. Ya itu betul. Sinden. Dari sinden ya? Iya. Banyak yang nyanyi sinden, betul. Banyak nyanyi sinden ya. Oke. Iya. Pihak KBRI yang menyediakan semua peralatan dan anunya itu. Menarik itu KBRI itu. Ketertarikannya gimana Pak bisa ikut sinden itu maksudnya? Nyanyiannya itu ya. Saya nggak tahu, mungkin Mbak Sophie bisa menjelaskan sehingga sangat menarik kebudayaannya Indonesia. Ya nanti boleh Mbak Sophie kalau mau bergabung nih dengan IG Live kita sekalian aja biar bisa menjelaskan, nanti gampang lah, nanti bisa diatur. Nah, sekarang Pak Didi kan mereka suka katanya, nggak tahu nih kata Mbak Sophie nih. Iya, suka. Iya, sindenan. Pak Didi, ini mengenai sekarang kan Bapak sebagai managing editor di Indonesian Lantern, Pak ya. Iya. Apa tujuan, apa latar belakang dan tujuan adanya Indonesian Lantern gitu ya? Kira-kira gimana? Kami mendirikan Indonesia memberikan pelayanan berita bagi warga Indonesia di Amerika maupun di luar negeri dan di Indonesia tentu saja, tentang suasana dan kondisi Amerika juga agar bisa mengenal lebih dekat bagaimana kebudayaan Amerika atau semua seluk-beluk tentang Amerika itu buat warga di sini maupun di sana, dan juga untuk saling informasi, saling kenal sesama warga Indonesia diaspora lah di sini di sana. Iya. Itu saya rasa ini juga sebagai jembatan Pak ya, supaya orang-orang juga orang Indonesia Pak ya juga mengerti bahwa di Amerika itu bukannya Hollywood aja. Iya, tapi betul. Juga macam-macam Pak ya, seperti di Indonesia gitu ya. Iya. Dulu saya pernah menulis Amerika kesulitan makan. Banyak orang yang jadi penganggur, banyak yang jadi gelandangan. Orang warga Indonesia di tanah air protes, mana mungkin. Gitu ya. Silakan lihat aja di LA kan banyak sekali. Iya. Mereka menganggap sebagai wah ini Amerika negara besar, nggak mungkin nggak bisa makan gitu ya. Nggak mungkin kelaparan gitu Pak ya. Tapi ternyata di sini sama aja seperti di tempat-tempat lain gitu ya. Ya betul. Bahkan di Eropa juga ada, semuanya ada lah. Kemiskinan itu ada, di Jepang juga ada. Betul. Berapa orang Pak yang kerja di ada berapa ya? Resminya 3, intinya 3 orang, saya. Kemudian ada Bu Indah Nuritasari dan juga ada Lim. Apa itu? Anthony Lim. Oke. Ya, terus jadi bagi-bagi tugas Pak ya, bertiga. Ya, ada 10 orang yang lepas. Kontributor. Iya, betul. Termasuk kami Pak, kami juga kontributor. Iya, betul. Memberikan berita-berita. Betul. Dari KJRI, dari KBRI banyak tuh. Gitu ya. KBRI juga Pak ya. Gitu ya. Nah, kapan Pak, maaf tadi sudah berapa lama didirikan? 8 tahun. 8 tahun ya? Ya. Lumayan Pak ya, jadi udah cukup ini ya, established ya? Iya, ya, insya Allah ya. Banyak sekali media-media Indonesia yang ada di LA juga ada, di pantai barat ada, di tengah juga ada. Banyak sekali kok.
Saya lihat ada Media Kabari. Ya, betul. Ada Media Kabari dari Pak John ya. Ya, Pak John. Pak John Oi. Kemudian tentunya ada Pak Nara, ada Pak Yanri. Iya. Ada Itu dari timur semua tuh. Iya, saya rasa banyak dari timur Pak ya, Dari timur, dari East Coast barat semuanya saya ya. cuma lihatnya kabar Media Kabari aja dari Pak John itu ya. Iya. Atau yang lain-lainnya mungkin itu saya Yang belum kecil-kecil tahu. ada, mungkin di Texas juga ada rasanya. Temen saya Oh, tahu. oke. Ya. Texas ada, iya. Nah ini kebetulan hari ini juga ada ini Pak, ada anggota ada komisi 6 DPR. Oh, Mungkin juga mau menyapa Pak Didi, mau menyapa IG Live kita gitu bahwa ini ya sekedar hanya menyapa aja. selamat datang. Nanti Bapak siapa? ini Pak nanti Oh. Pak Gede namanya Pak ketua komisinya nanti. Nah, ini dari Ibu Sofi juga sampaikan tadi mereka suka katanya, terus selain itu mereka juga bilang bahwa ada juga yang ikut gamelan. Jadi banyak juga gamelan di KBRI. Menarik. Sebenarnya di KJRI juga ada Pak, ada gamelan Jawa dan gamelan Bali. Nah, gamelan Jawanya Pak Harjito Pak dari mana tuh? Dari Hartford ya kalau nggak salah. Iya, betul. Ya. Kalau gamelan Jawanya, gamelan Balinya dipegang oleh Pak Nyoman Sananya. Angklung dulu kan pernah diperkenalkan oleh Pak Dino kan dulu. Oh iya, angklung, yang masuk rekor itu Pak. 1 juta angklung atau apa itu ya. Iya. Pokoknya kebudayaan bagus, udah tinggi lah, udah bagus lah. Cuman ekonominya aja yang kerjasama ekonomi saya kira yang kurang ya. Iya, tapi kebudayaan kan sebenarnya untuk bagaimana kebudayaan itu supaya orang-orang suka kemudian nanti datang ke Indonesia juga kan Pak. Ujung-ujungnya itu kan gimana memonetize kebudayaan itu supaya nanti orang-orang akan datang ke Indonesia gitu. Asing ya. Walaupun sekarang agak susah ya karena COVID tapi memang didesain untuk seperti itu. Menarik. Bu Sofi lagi kerja, dia nggak bisa bergabung nih katanya. Ya nggak apa-apa Bu Sofi, nanti kita bisa bikin satu IG Live sendiri dengan Bu Sofi, nanti kemudian Pak Didi yang bergabung. Yeah. Nah, program ke depan apa Pak dengan sejauh ini Indonesian Lantern gitu ya? Iya, saya mudah-mudahan ada kerjasama untuk promosi lebih giat lagi dari pihak KJRI juga dari pihak KBRI untuk kita promosikan ke kita. Mudah-mudahan kita bisa menerbitkan versi bahasa Inggrisnya sehingga bisa bisa lebih dikenal, Indonesia lebih bisa dikenal. Ya tentu saja dari KJRI bisa lebih. Iya. Karena kan kita juga mungkin atau apakah pasarnya hanya orang Indonesia di sini dan orang Indonesia di Indonesia atau juga dengan konsumsi orang sini juga gitu Pak? Iya, kita harapkan akan bisa melangkah lebih jauh lagi ya dengan edisi bahasa Inggrisnya. Cuma tenaganya agak susah nih mencarinya. Iya. Mungkin kita akan mencari yang lulusan dari perguruan tinggi untuk bisa membantu. Ini orang lokal Pak ya, orang lokal sini ya. Supaya lebih gencar lagi, supaya Indonesia lebih dikenal, lebih besar lagi dah. Gitu ya. Iya, bagus lah Pak. Nah, ini kalau misalkan ini halo Pak. Lagi live Pak. Ini Pak Didi Pak. Ini Pak Didi. Ini diaspora kita. Wow, selamat datang Pak. Pak Didi ada dari DPR. Komisi 6 Pak Didi. Ini. Dulu kata. Halo Pak Didi. Halo. Wah, selamat datang. Kapan ini datangnya nih Bapak-bapak? 2 hari sudah. 2 hari ya? Menginap di New York nih? Udah makan makanan Padang tadi. Iya. Kapan kembalinya nih? Masih 3 hari lagi. 3 hari lagi Pak. Iya. Menarik. Halo. Salam. Salam. Ibu Melani nih. Ibu Melani. Nanti masuk bertanya Pak ke Indonesian Lantern juga Pak. Ya, mari boleh aja kita dikirim aja di bahannya, nanti bisa kita muat kegiatannya apa saja. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Semoga semuanya lancar
Iya. Semoga sukses terus di rantauan, Pak. Wah. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Ada di mana ini? Ini di Philadelphia, Pak. Oh, Philadelphia ya. Ini seluruh Bu, 15 negara bagian. Kami bisa komunikasi, silaturahim. Seminggu itu 2 kali, Bu. Kita ini kan. Supaya untuk tanya keadaan mereka seperti apa. Jadi Gitu kan? tahu ya semuanya. Harus kita pantau, Bu. Jadi ini kita manfaatkan. 32.000 tadi ya. Iya, platform digital yang nggak ada biaya sama sekali. Bisa kita manfaatkan dengan Pak, ini. kalau bisa jualan platform digital ya, Pak. Oh iya. Jualan Pak, di antara Iya. kita 32.000 lumayan tuh, Pak. Oh lumayan, untuk ini, betul. Iya. Kita semua makanya kita dengan masyarakat coba untuk memanfaatkan ini untuk IG-nya apa namanya, Pak? Haji ini Pak. Nah, ini Pak. Kajian yang menyapa. Ini apa? Nah, sebagai gambarnya Pak, ini Haji Live saya pertama Pak dengan Fitri Karlina. Ah, itu. Oh, Ya itu kalau ada di sini dia. ya kalau ini hanya konjen Pak. Oh, Indonesia New York ya. Indonesia di New York. Nanti opening Bentar, Pak, ya. untuk Bentar, Pak. kopi dangdut. Iya. Lagunya harus kopi dangdut. Oh iya. Kemarin tampil Pak. Lagi kopi dulu. Kopi dangdut. Iya, tampil. Iya. Kan namanya juga bukan dari idenya Kalau dari bukan lagu dari itu. bintang Iya, betul itu. sana. Suami salah. Fahmi Saha. Iya betul. Evan. Ya, teh. Ya Pak Didi, makasih Pak Didi ya. Ya, sama-sama Pak Didi. Salam ke Belinda Pak Didi. Ya, selamat bekerja. Sukses. Nggih. Ah. Sukses. Salam ya. Ya, salam kembali Bu. Dari diaspora. Ya, salam kembali. Iya. Ya. Makasih loh Pak Didi. Iya, itu teman-teman bapak-bapak dan ibu dari Komisi 6 DPR. Komisi 6 itu ya untuk urusan luar negeri ya. Enggak, komisi 1, yang luar negeri komisi 1. Oke. Kalau komisi 6 ada beberapa ini, ada perbankan, ada Oh. namanya macam-macam, ada masing-masing beda. Oh iya, saya nggak monitor. Iya. Siapa? Jadi apa namanya? Saya rasa sih udah cukup lama Pak kita IG Live Pak ya. Jadi terima kasih Pak Didi Terima kasih banyak Mas Bayu atas atas undangannya. wawancara, obrolan singkat lah pada. Ini ada rekamannya nggak? Nanti ini akan langsung otomatis kerekam, kemudian akan masuk ke IG Live Kajian Oh New York. oke. Jadi Ya. saya bisa istilahnya itu linknya. Saya bisa Oke. link ke Ya. ke IG Live-nya Pak, ke IG-nya Pak Didi. Terima kasih banyak Mas Ya, Bayu. terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu yang join lewat chat. Terima kasih pada teman-teman semua Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau langsung ke follow IG-nya Pak Didi, berarti di @didi_prambadi Pak ya. Iya. Didi Ada Prambadi di ya. situ. Ya. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak Didi. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.